Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sahabat jempol dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas topik tentang besarnya money politik Pilkades sebagai pintu awal terjadinya dugaan korupsi di desa. Namun sebelum saya melanjutkan, saya harap bantuannya sahabat jempol untuk ikhlas tekan subscribe, tekan like, share, dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih banyak ya. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan seperti yang sudah biasa saya lakukan, sebelum melanjutkan pembahasan, perkenankan saya membawakan sebuah sekar Asmorondongo. Sekar Mocopat Asmorondongo laras lenduru pater songo ojo turu sore kaki. Ojo turu sore kaki, ono dewa lang-lang jagat, nyangking pokok kencanane, wisine donga datulak, sandang kalawan pangan, yaiku bagianiku wong melek sabar narimo. Oke sahabat jempol dimanapun Anda berada, sebentar lagi di beberapa kabupaten termasuk di Kabupaten Jember akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak. Kalau di Kabupaten Jember kira-kira sekitar 54 desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak. Di fenomena Pilkades sudah lazim terjadi permainan politik uang atau kalau bahasa kerennya adalah money politik. Tadi sudah saya sampaikan, topik kali ini adalah bagaimana terjadinya money politik di Pilkades itu mendorong atau sebagai pintu awal terjadinya korupsi di tingkat desa. Misalnya gaya yang harus ditanggung bagi calon kepala desa, menurut saya memang merupakan pintu awal terjadinya dugaan korupsi dan lambannya pembangunan desa. Meski peraturan Menteri Dalam Negeri sudah mengatur bahwa calon kades tak lagi dibebani biaya penyelenggaraan Pilkades. Biaya disubsidi oleh APBD. Tetapi ongkos pemenangan yang harus dikeluarkan oleh masing-masing peserta calon kades masih cukup lumayan fantastis. Dari penelusuran kami, kita ketahui bahwa setiap calon bisa mengeluarkan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Biaya itu digunakan tentu saja untuk kampanye, mengembangkan propaganda, termasuk juga kemungkinan terjadinya jual beli suara. Ngopi, tak ngopi, bedel manamu. Kenapa jual beli suara? Karena biasanya di pelaksanaan Pilkades itu yang bertarung tentu saja semua ingin menang. Tidak ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa ingin kalah. Gitu. Di samping biaya yang harus dia keluarkan,
masih belum lagi ada dampak marahnya perjudian dan terlibatnya pemilik modal. Bagi calon kuat yang dananya minimal biasanya, calon kuat itu diketahui dari hasil survei. Jadi biasanya penjudi itu menurunkan tukang survei atau surveyor, atau kalau di Jember dikenal dengan checker, tukang cek. Diketahui dari hasil cek itu, misalnya ada 1, 2, 3 peserta dari A, B, C gitu ya. Itu sudah didapat hasilnya siapa yang kuat di antara mereka. Kemudian tentu para penjudi memainkan angka-angka itu. Para pemilik modal juga begitu, sedemikian rupa memainkan angka-angka itu dan menawarkan modal bagi calon yang dipastikan kuat dan dipastikan menang. Tentu saja bagi calon yang kuat, yang kebetulan mungkin dananya kurang, bisa memanfaatkan kesempatan itu. Penjudi masuk, pemilik modal masuk menawarkan bantuan biaya dengan kompensasi, bisa saja. Biasanya yang terjadi itu sewa tanah kas desa yang harganya sudah tentu, harga sewanya sudah tentu di bawah jauh harga pada umumnya. Ini adalah pintu awal dari terjadinya korupsi sejak calon kepala desa belum terpilih. Sekarang coba kita bandingkan dengan pendapatan kepala desa, tetap kepala desa antara kalau nanti terpilih berapa sih gajinya. Padahal dia sebelum terpilih sudah mengeluarkan biaya ratusan hingga miliaran rupiah. Berapa sih sebetulnya pendapatan kepala desa? Berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 81 menyebutkan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDes yang bersumber dari dana alokasi desa atau ADD. Bunyinya demikian di pasal 8 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2019. Bunyinya besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.046.640 atau setara dengan 120% dari gaji pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Nah, itu berapa? Gajinya ternyata hanya 2.400-an. Dan siapa yang betah? Di samping dari ADD, menurut pasal 100 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2019, kepala desa boleh diperkenankan menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa. Jadi diperkenankan, tetapi juga diatur pemanfaatan tanah kas desa dan pembagian hasilnya diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Tunjangan dari tanah bengkok bisa diperoleh dari hasil sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri. Tetapi harus diketahui bahwa tanah kas desa itu mesti masuk dulu ke dalam APBDes. Kemudian sebagai pendapatan asli desa, pendapatan tanah bengkok masuk dalam APBDes yang komposisinya 70% digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk belanja operasional pemerintahan desa. Sedangkan 30%-nya diantaranya dapat digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta tunjangan operasional untuk badan permusyawaratan desa. Itu ya. Jadi boleh, tapi mekanismenya bukan berarti kan ini yang terjadi begini ya, yang banyak yang terjadi sekarang. Jadi kepala desa, tidak semua tentu saja, banyak kepala desa yang sudah tertib administrasi dan aturan dan patuh aturan, tetapi masih ada mungkin kepala desa yang masih belum mengerti sebetulnya, belum mengerti tentang aturan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya video ini adalah mengingatkan saja dan kita saling belajar, gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi biasanya tanah kas desa itu sudah disewakan terlebih dahulu jauh hari sebelum dia memenangkan kontestasi sebagai peserta pemilihan kepala desa. Kemudian sedemikian rupa juga terjadi penyimpangan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala desa. Tentu itu oknum ya, tidak mengeneral, saya tidak mengeneral.
gak gebiah uyah podo asine rek. Coba kita sekarang asumsikan saja dari pendapatan seperti yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan dari pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa, taruhlah kepala desa itu bisa mendapat penghasilan tetap antara 4 sampai 5 juta atau mungkin kalau diakumulasikan setahun bisa 50 juta. Lantas satu periode berapa? 5 tahun periodenya kan sekitar 250 juta. Kalau ongkosnya dia biaya pilkada sudah mencapai 300 juta, maka sudah tekor gitu. Biaya antara biaya yang harus ditanggung mengikuti pilkades dengan pendapatan hasil tetap sebagai kepala desa. Oleh karenanya saya kira dalam forum ini kita berharap bahwa ada peraturan pemerintah atau semacam kesepakatan politik antara berbagai pihak bagaimana meminimalisir, memperkecil kemungkinan terjadinya money politik atau bagaimana memperkecil supaya tidak terjadi calon kepala desa mengeluarkan ongkos yang terlalu berlebihan, yang terlalu besar, sehingga hanya akan merugikan masyarakat di desa itu sendiri. Kenapa? Karena hubungannya nanti dengan lancarnya pembangunan di desa itu. Kalau kepala desa terpilih, dia sudah terbebani dengan banyak pikiran, harus mengembalikan uang, apalagi hasil hutang dan sebagainya dari ongkos pilkades tadi, ya kemungkinan besar pikirannya menjadi terganggu dan tidak akan optimal menyelenggarakan pemerintahan desa. Saya kira ini perlu kesepakatan bersama, termasuk bagaimana semua masyarakat di desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh muda dan sebagainya, termasuk partai-partai politik dan anggota DPRD serta pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Saya kira perlu duduk bersama untuk merumuskan bagaimana supaya terjadi percepatan pembangunan di tingkat desa, dimulai dari pelaksanaan pilkades yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sahabat Jempol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.